Fakultas Teknik Program Politeknik Sipil semester 4 dengan NIM 2122201004. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang perencanaan konstruksi bangunan kayu. Nah, di sini yang pertama, teori-teori kayu. Menurut Heijgren 1993, kayu merupakan material yang termasuk salah satu bahan bangunan yang berasal dari tumbuhan. Kayu adalah suatu karbohidrat yang tersusun terutama atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Menurut Rian Ginanjar, kayu merupakan bahan produk alam hutan. Kayu merupakan bahan bangunan yang banyak disukai orang atas pertimbangan tampilan maupun kekuatan. Kemudian poin yang kedua yaitu klasifikasi mutu kayu dan kekuatan kayu. Nah, sini terdapat 3 poin. Klasifikasi mutu kayu merupakan penggolongan kayu secara visual terkait dengan kualitas muka kayu seperti cacat, pola serat, dan kelurusan batang serta kadar air kayu. Kemudian menurut Aristadi 2008 terdapat 3 macam mutu kayu dalam perdagangan, yaitu mutu A, mutu B, dan mutu C. Kayu mutu C adalah kayu yang tidak termasuk dalam klasifikasi. Kekuatan kayu berdasarkan pada kekuatan lentur dan kekuatan tekan pada keadaan kayu kering udara. Kekuatan lentur ditentukan berdasarkan tegangan lentur maksimum yang diterima oleh kayu hingga putus tegangan lentur mutlak. Sedangkan kekuatan tekan ditentukan berdasarkan tegangan tekan maksimum yang diterima oleh kayu hingga pecah atau tegangan tekanan mutlak. Kemudian tegangan izin. Nah, di sini untuk keperluan perencanaan suatu konstruksi perlu diketahui tegangan izin bagi setiap macam kayu. Nah, untuk kayu dengan mutu A, sedangkan untuk kayu dengan mutu B, tegangan izin yang ada harus dikalikan dengan 0,75. Tegangan ini berlaku untuk konstruksi yang terlindung atau terlindung dari perubahan udara yang besar, hujan, dan matahari, sehingga kayu tidak dapat basah dan kadar legasnya tidak akan berubah banyak. Dan yang menahan beban tetap beban lebih dari 3 bulan bersifat tetap atau terus menerus, seperti berat sendiri, tekanan tanah, tekanan air, barang-barang gudang, kendaraan di atas jembatan. Kemudian dimensi batang. Nah, menurut SK SNI 2002, faktor waktu yang diperlukan untuk perhitungan ini adalah sini ada tabel, sini kita bisa lihat kombinasi pembebanan itu 1,2 D tambah 1,6 LA atau H tambah 0,8 W. Kemudian faktor waktu itu 0,8, di mana D beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen dan peralatan layanan total. Kemudian LA beban hidup di atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja, peralatan, dan material, atau selama penggunaan biasa oleh orang dan benda bergerak. Kemudian di sini A, beban hujan tidak termasuk yang diakibatkan oleh genangan air. Kemudian W, beban angin dengan memperhitungkan bentuk aerodinamika bangunan peninjau terhadap pengaruh angin. Kemudian gaya dan momen dalam. Sini untuk mengetahui beberapa besar momen gaya dilakukan perhitungan menggunakan rumus torsi. Adapun formulanya seperti ini: T sama dengan R kali F kali sin theta. Sebagai penjelas, berikut keterangannya. T itu merupakan gaya atau Nm, R jarak subuh putaran dengan titik gaya atau N, kemudian F gaya yang diberikan kepada sistem, kemudian nilai theta sudut yang dibentuk antara gaya dengan gaya, kemudian jenis sambungan yang dipakai. Kemudian sini ada 3 jenis sambungan, yaitu yang pertama sambungan berlurus,
Sambungan bibir lurus adalah jenis sambungan yang sangat sederhana. Jenis sambungan ini memiliki kekuatan sambungan lemah dikarenakan masing-masing ditarik separuh sehingga bisa digunakan untuk batang yang seluruh permukaannya terbendung. Kemudian sambungan kayu lidah dan alur atau TNG. Sistem yang digunakan alur sambungan kayu jenis ini bertujuan supaya kayu bisa saling mengunci sehingga semakin kuat. Biasanya sambungan kayu lidah dan alur digunakan sebagai lantai kayu atau sistem flooring. Kemudian sambungan kayu turus lubang. Sambungan kayu turus lubang memiliki prinsip berupa prinsip keregangan. Prinsip keregangan merupakan membuat lubang hermetik persegi atau di tengah lingkaran, maksudnya yaitu untuk dimasuki kayu. Kayu lain yang sebelumnya sudah diurus.